Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran IPS terpadu kali ini, kita akan membahas tentang devisa. Ya, dalam kegiatan perdagangan antar negara, seperti kita ketahui itu ada dua kegiatan ya. Dalam perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu ada ekspor dan impor. Nah, kaitannya dengan ekspor ada yang kita kenal dengan devisa. Apa itu devisa? Berikut kita akan mulai dengan pengertiannya ya. Devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional gitu ya. Kemudian selanjutnya apa aja jenis-jenis devisa? Itu ada valuta asing, yaitu mata uang yang dapat diterima oleh hampir semua negara di dunia seperti US dollar, yen Jepang, euro, pound sterling Inggris, dan dapat diperjualbelikan. Yang kedua ada emas. Emas mempunyai sifat convertible, yakni semua orang atau semua negara mau menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah dalam bentuk batangan ya, bukan dalam perhiasan ya. Kemudian surat berharga yang berlaku untuk pembayaran internasional seperti apa saja? Ada SDR, Special Drawing Rights, adalah hak kredit bagi negara anggota IMF ya, bertujuan untuk membantu negara anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran internasional. Ada juga yang disebut dengan cable order. Apa itu cable order? Itu transport telegrafik ya teman-teman, merupakan cek yang dikirimkan telegram atau radiogram atau telepon dari bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri. Jadi ini transaksi melibatkan antar dua bank ya, bank dalam negeri sama bank luar negeri. Kemudian ada bill of exchange atau yang kita kenal dengan wesel, merupakan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada seseorang. Nah, ini biasanya banyak digunakan oleh kalau di Indonesia ya, oleh para TKI, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri untuk mengirim uangnya kepada keluarganya di sini. Jadi mereka menggunakan wesel biasanya. Kemudian ada traveler check, adalah cek untuk bepergian, biasanya dibawa oleh turis dan dapat dicairkan pada bank-bank perwakilannya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu merupakan jenis-jenis devisa. Jadi tadi ada 3 macam ya, ada valuta asing, ada emas, ada surat berharga yang semuanya ini mempunyai fungsi masing-masing ya, dan ada beberapa yang sering digunakan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada lagi teman-teman, devisa itu kembali bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis gitu ya. Yang pertama ada devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa, dan bunga modal. Yang kedua ada devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil pinjaman kredit luar negeri ya. Ya, devisa umum itu biasanya ya hasil perdagangan, baik itu barang ataupun jasa dari sesuatu yang diekspor dari negara kita ke luar negeri yang menghasilkan, itu disebut dengan devisa umum gitu ya, baik itu perdagangan barang atau perdagangan jasa gitu ya, seperti TKI ke luar negeri gitu kan, seperti barang-barang khas Indonesia yang dijual di luar negeri, itu devisa umum. Kemudian devisa kredit tadi, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil pinjaman kredit luar negeri. Jadi itu berhubungannya dengan hutang ya, hutang luar negeri ya. Baik, berikutnya, nah tadi yang kaitannya dengan devisa yaitu ekspor. Nah, apa itu ekspor? Itu ekspor ya, jadi ekspor ialah kegiatan menjual barang dan jasa ke pasar di luar negeri. Nah, sedangkan orang atau badan yang menjual barang ke luar negeri itu disebut dengan eksportir ya teman-teman. Ketika kita punya produk, punya sesuatu yang ketika kita masarkan di luar negeri, itu disebutnya ekspor. Kemudian apa kaitannya antara ekspor dengan devisa? Ialah pemerintah akan memperoleh pendapatan berupa
devisa dengan adanya ekspor ya. Jadi dengan adanya ekspor, pemerintah akan memperoleh pendapatan berupa devisa. Jadi kita orang Indonesia menjual barang di luar negeri ya, tentu kita akan mendapatkan pendapatannya ya berupa devisa gitu. Semakin banyak ekspor, tentu semakin besar devisa yang diterima oleh suatu negara gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu tentu harus ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor tersebut. Nah, ada langkah-langkahnya, ada 7 langkah. Yang pertama, diversifikasi produk ekspor, yaitu menambah macam barang yang diekspor ke luar negeri. Yang kedua, memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Kemudahan impor barang yang diperlukan untuk industri komoditas ekspor ya. Kemudian mengendalikan harga di dalam negeri. Harga terkendali untuk dapat bersaing di pasar internasional. Yang keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Memberikan kemudahan-kemudahan seperti penurunan biaya ekspor. Kemudian mengadakan perjanjian internasional, yaitu meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Ya, bilateral hubungan antar dua negara ya. Kalau multilateral berarti banyak negara, oke. Selanjutnya meningkatkan kegiatan promosi dagang di luar negeri. Mengadakan pameran-pameran produk kita di luar negeri ya, teman-teman. Jadi untuk memperkenalkan produk Indonesia apa saja sih yang eh, bisa kita pasarkan di luar negeri gitu ya dengan cara membuka pameran. Kemudian membina dan memberi informasi kepada eksportir agar para eksportir lebih profesional memasarkan produk di luar negeri gitu. Jadi perlu sekali pembinaan dan eh, apa namanya? Dan pemberian informasi kepada eksportir kita, karena untuk bisa dipercaya di pasar internasional itu harus betul-betul eksportir-eksportir itu profesional gitu ya, harus betul-betul orang yang bisa atau perusahaan yang bisa menjaga kualitas produknya gitu kan, memberi keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi eksportir itu sendiri tentunya, bagi negara, dan juga bagi para customer yang ada di luar negeri itu, supaya bagaimana caranya agar tidak mengecewakan begitu ya. Jadi tadi itu ada 7 ya, 7 upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan ekspor ya. Jadi langkah-langkah pengembangan ekspor itu tertuang dalam 7 langkah tadi, sehingga pemerintah bisa meningkatkan ekspor gitu ya. Apa tujuannya? Ya tadi, semakin banyak ekspor akan semakin meningkatkan devisa negara. Jadi penghasilan negara tentu saja akan bertambah ketika ekspor berjalan dengan baik atau ya gitu ya. Ketika berjalan dengan baik, dan tadi itu bisa diupayakan dengan 7 langkah tersebut untuk meningkatkan ekspor tadi begitu ya. Kemudian setelah mengetahui jenis-jenis devisa, coba perhatikan pernyataan berikut ini ya. 1. Kegiatan ekspor minyak kelapa sawit. 2. Memperoleh hibah dari negara sahabat untuk pembangunan. 3. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 4. Kegiatan industri pariwisata. 5. Hutang luar negeri. 6. Penerimaan bunga atas valuta asing ya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut atau 6 pernyataan itu, coba kelompokkan ya. Manakah yang termasuk devisa umum dan manakah yang termasuk devisa kredit. Ya, silakan dikelompokkan ya. Dari 6 jenis kegiatan ekspor tersebut, mana kira-kira yang termasuk devisa umum dan mana kira-kira yang termasuk devisa kredit gitu ya. Jadi ada 6 kegiatan ekspor di sini ya. Tadi ada kegiatan ekspor minyak kelapa sawit gitu. Jadi kita mengekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri, atau kita memperoleh hibah dari negara sahabat untuk pembangunan, misalkan ya dari negara-negara yang sudah maju biasanya ya, pengiriman tenaga ke luar negeri itu dari kita ke sana gitu. Kegiatan industri pariwisata, hutang luar negeri, dan penerimaan bunga atas valuta asing begitu ya.
Silahkan dikelompokkan ya. Terima kasih, itu saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.